Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kita semua dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah. Nah, bagi kita orang Katolik, kehendak Allah itu kita temukan di mana? Kehendak Allah itu kita temukan pertama-tama dalam sabda Allah atau dalam kitab suci. Tidak ditemukan di tempat yang lain. Yang paling utama kita menemukan kehendak Allah itu dalam kitab suci atau dalam sabda Allah. Nah, untuk membenarkan hal ini, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh seorang kudus yang bernama Santo Hieronymus. Dia pernah mengatakan begini: barang siapa ingin mengenal Yesus Kristus, maka bacalah kitab suci. Itu berarti sabda Tuhanlah yang secara sempurna membawa kita untuk mengenal Yesus dan juga untuk mengenal kehendak-Nya. Semua yang lain, terutama pengetahuan kita, hanya sebatas tambahan saja. Tidak dimaksudkan bahwa pengetahuan kita tentang hal yang lain itu tidak perlu. Perlu, tetapi yang paling utama adalah sabda Tuhan itu untuk mengenal kehendak Allah. Yang lain itu hanya sekedar tambahan saja. Terhadap hal ini saya memiliki suatu pengalaman iman, pengalaman kecil ketika saya berada di Kalimantan Barat, Kuskupan Sintang. Ketika menjalankan praktek diakonat, saya berjumpa dengan seorang konselor senior, seorang sepuh yang memiliki banyak pengetahuan menurut saya. Dan kami sering menukar pikiran. Ya, pada satu kesempatan, dia dengan penuh keyakinan mengatakan begini kepada saya. Dia mengatakan, "Diakon, hanya sebagian kecil saja pengetahuan yang saya miliki untuk membantu pertumbuhan, perkembangan dari pasien yang mengalami berbagai macam persoalan atau tantangan. Selebihnya mereka itu dikuatkan melalui daya spiritual, melalui sabda Allah yang mereka dengar ketika mereka mengikuti perayaan di gereja." Itu sesuatu yang besar untuk saya. Itu adalah pengalaman iman dari seorang konselor yang senior. Apa yang dikatakan oleh konselor ini mau mengatakan bahwa sabda Tuhan itu mampu meneguhkan kita dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang terpuruk. Sabda Allah mampu meneguhkan kita, juga mampu membaharui hidup kita. Itu yang kita temukan tadi dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia. Ketika Nabi Ezra membacakan kitab Taurat, bangsa Israel itu menangis. Menangis oleh karena mereka dalam tanda kutip ditelanjangi untuk melihat keberdosaan mereka. Maka mereka menangis. Tetapi tidak berhenti pada menangis bangsa Israel. Pada akhirnya mereka bersukacita oleh karena kitab Taurat itu. Mereka diteguhkan. Mereka dibaharui dalam iman bahwa mereka disayang oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi perlu kita ingat, pembaharuan hidup, pembaharuan iman itu tidak sebatas pada aktivitas mendengar sabda Allah. Tidak sebatas pada cara kita untuk memaknai misalnya makna teologi dari kitab suci. Tidak sebatas pada tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi mesti berlangkah lebih jauh, yaitu ada aplikasi atau tindakan nyata dari kita. Menerjemahkan kitab suci yang ditulis itu dalam hidup kita. Itu memang sulit. Kita mesti menjadi sabda Allah yang hidup. Artinya ketika ada sesama kita yang berputus asa, kita mesti hadir sebagai terang untuk meneguhkan. Nah, itulah sabda Allah yang hidup itu. Ketika ada orang yang kelaparan, kita mesti menjadi sabda Allah yang bekerja.
Artinya kalau ada orang yang bersusah payah mencari nafkah sehari, ya kita yang memiliki kemampuan, kita bekerja untuk menafkahi mereka. Kita menjadi sabda Allah yang bekerja. Kita juga dipanggil menjadi sabda Allah yang berjalan dalam kebenaran. Artinya kalau ada sesama kita yang mulai tersesat, kita harus menarik, menuntunnya pada kebenaran. Itu baru namanya seorang Kristiani yang sejati, seorang pengikut Kristus, menerjemahkan kitab suci yang tertulis itu dalam hidup kita, mengaplikasikannya. Nah, itulah yang kita dengar tadi dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menyebut kita ini sebagai anggota tubuh Kristus yang dikepalai oleh Yesus. Sebagai anggota memang pada dasarnya kita berbeda. Berbeda karakter, berbeda pekerjaan, profesi dan sebagainya. Tetapi kita disatukan oleh Kristus. Karena kita disatukan oleh Kristus, maka tidak ada satu anggota yang mengatakan saya lebih dari yang lain. Tidak ada. Semuanya sama. Dan saling tergantung. Tidak ada orang di dunia ini hidup tanpa orang lain. Itu kodrat kita. Hidup selalu bergantung dengan yang lain. Gereja sebagai satu komunio, itu juga bagian dari anggota-anggota yang berbeda tetapi satu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui Warta Gembira hari ini kita dipanggil pertama-tama untuk membaharui hidup. Kita mendengarkan sabda Allah. Untuk mengenal kehendak Allah itu bagaimana. Setelah mendengar, kita mengaplikasikan. Kita bawa setelah pulang dari gereja ini sampai di rumah, sampai di tempat pekerjaan kita menerjemahkan sabda Allah itu. Supaya kemudian orang yang bukan pengikut kita langsung mengetahui, oh mereka itu adalah pengikut Kristus. Jangan sampai orang mengenal kita ketika kita menunjukkan KTP atau surat yang lain. Tetapi orang mesti mengenal kita dari cara bicara kita, dari cara tindakan kita. Biarkan orang mengatakan, oh ini pengikut Kristus ya. Dari cara kita berbicara dan cara kita bertindak. Mesti demikian menjadi pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita.